bisa ditemui. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya kita langsung saja pada penyampaian beberapa materi, karena saya ingin biar waktu itu bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya, dan juga ada lebih banyak forum tanya jawab di forum ini, karena saya pikir 4 pemateri yang bersedia hadir dalam forum ini adalah pemateri-pemateri yang memang saya melihat, yang pertama saya melihat dari kekuatan literaturnya, ya, literasinya abang-abang dan mbak Eva ini punya kekuatan di literasi. Memang kekurangan di forum ini adalah tidak ada yang dari NGO, karena saya kemarin minta kontak ke senior-senior. Bang Dedi ngasihnya agak telat, ngasih nomornya Bang Al-A'raf dari Imparsial. Oh. Jadi nggak sempat juga kita kontak Bang Araf. Mungkin itu kekurangan di forum kali ini karena tidak adanya NGO. Tapi itu tidak mengurangi substansi kita bahwa forum ini diselenggarakan untuk melihat sejauh mana perkembangan kasus Munir ini, dan juga apa sih sebenarnya yang menjadi penghalang terbukanya terutama kasus Munir dan juga kasus-kasus kemanusiaan lainnya. Dan mungkin agar lebih mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan pertama, ladies first saja dulu, yaitu Mbak Eva. Kita kasih yang perempuan dulu berbicara. Penghormatan terhadap perempuan. Terima kasih kepada Mbak menit Eva. Aku? Ya, sekitar 15-20 menit, Mbak. 15 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman, saya di approach sama host, walaupun saya nggak ngerti aku ngomong apa tuh, aku mungkin kok berbagi frustasi di wasan, aku bilang gitu. Karena saya bukan hanya kasus Munir ya, tapi juga aktivis-aktivis HAM di ASEAN itu paling tidak mengalami hal yang sama. Dan kalau kita lihat konstelasi politik di ASEAN itu kan kesininya semakin otoritarian ya, kecuali Indonesia, Malaysia lumayan, tapi sekarang juga mumet lagi. Jadi ketika kita advokasi HAM umumnya itu kayaknya berat banget. Apalagi ketika ASEAN Charter kita ngomongnya hanya promotion. Jadi tidak ada tentang penegakan hukum, tidak ada proteksi, dan seterusnya. Jadi itu suasana di regional ya. Dan kita bisa lihat bagaimana kasus Rohingya yang akhir-akhir ini luar biasa ya. Dan Indonesia dan Malaysia yang membantu, walaupun Indonesia tidak mempunyai kewajiban untuk menampung sebetulnya karena kita tidak ratifikasi UNHCR, tetapi karena kemanusiaan sehingga orang-orang Rohingya itu selalu transit ya di Indonesia maunya. Tapi khusus untuk Rohingya sekarang mereka blended di beberapa daerah, bahkan sudah kawin dengan orang-orang lokal. Ini terjadi juga di Malaysia, tapi Malaysia ketat ya, imigrasinya ketat. Jadi mereka memang bisa bekerja informal, tapi terpantau. Di Indonesia enggak terpantau sama sekali. Jadi orang Rohingya lebih senang ke Indonesia karena tidak terpantau. Gitu. Nah, untuk kasus Munir ya, Munir ini kan saya di Komisi 3 ya. Ketika saya awal masuk di Aku cuma kesel sih. Aku gak kerungu ya, sorry. Kok di mute ya? Halo? Kedengeran Mbak, kedengeran. Oke. Di Komisi 3 saya merasakan betul bagaimana sulitnya
untuk mengagendakan kasus pelanggaran HAM. Bahkan ketika PDI Perjuangan masih oposisi, itu tidak ada kawan di dalam partai-partai lain. Ya, maaf ya, saya ngomong terus terang karena ini pengalaman saya sendiri ya. Jadi kayak ketika kita meminta diagendakan untuk raker misalkan di Komisi 3, bukan hanya kasus Munir tapi kasus semua kasus pelanggaran HAM. Nggak ada yang dukung tuh, aku malah dilungguhne harus diduding-duding. Kamu nggak usah bikin aja macam-macam lah kayak gini gitulah. Dan itu dilakukan juga oleh teman-teman ex-aktivis HAM yang sekarang sudah masuk ke partai ya di sana. Nah di internal sendiri awalnya ketika itu PDIP genjot terutama karena kita masih di oposisi waktu itu. Tapi nggak pernah goal masuk ke agenda Komisi 3. Walaupun Komisi 3 itu judulnya adalah Komisi Hukum dan HAM. Nggak pernah ada kasus HAM itu dijadikan agenda khusus. Dan bahkan agak lucu karena saya aktif ya di Kaukus HAM ASEAN, kemudian saya bikin juga Kaukus HAM sama Nur Sahbani di awal-awal dulu. Itu jadi rebutan saya kadang-kadang kalau Komisi 1 ada tamu dari luar negeri untuk kasus HAM, itu aku dipanggil itu sama Pak Agung. Wah, kamu kesini ngomong loh. Saya kan bukan di BKSAP. BKSAP itu badan alat kelengkapan DPR untuk international issue. Nah, international issue itu salah satunya HAM ya. Jadi itu dan saya agak sedih ketika ngomong wong gak ono pembekalan tentang HAM ning anggota DPR. Jadi kalau kita ngomong, DPR ini untuk kita jadikan tameng agar bisa untuk advokasi kasus-kasus HAM. Sebagian besar teman-teman yang ada di Komisi 3 itu profesional lawyer. Jadi yang aktivis HAM gitu itu sedikit sekali. Jadi saya melihatnya problemnya struktural sekali. Jadi satu, kita nggak punya perspektif HAM untuk para anggota DPR, kelompok perempuan ya, tapi nanti SIDO gitu ya, konvensi SIDO itu yang dia pahami. Tapi sebagai tool untuk berfungsi sebagai anggota DPR, hampir dipastikan itu nggak menggunakan perspektif HAM. Nah, saya waktu itu tanya kepada kesekjenan, kenapa tidak di dalam pembekalan itu ada perspektif HAM. Dan waduh harus disetujui oleh pimpinan, karena memang independen ya DPR itu jadi pimpinan. Nah, pimpinan menganggap itu tanggung jawab masing-masing. Nah, tanggung jawab masing-masing di PDIP misalkan itu nggak ada pembekalannya, itu nggak ada HAM-nya. Kemudian di Lemhanas yang terakhir juga nggak ada HAM-nya. Kemudian di kesekjenan yang terakhir juga nggak ada HAM-nya. Jadi saya melihatnya kenapa kok sulit ya? Gimana di DPR sendiri champion untuk human rights itu kecil sekali. Lalu kemudian tahun kemarin saya coba bikin terobosan membuat tools yang saya tempelin di website-nya DPR. Bagaimana menggunakan perspektif HAM untuk legal drafting, untuk pengawasan, bahkan untuk budgeting. Ada itu di situ. Nah, aku tapi yakin enggak ada yang nengok itu. Walaupun aku sudah berhasil ya untuk minta izin supaya masuk ke dalam salah satu laman ada di DPR. Tapi saya enggak putus asa. Kemarin di APHR, Kaukus HAM untuk MP ASEAN, kita tambah lagi tool untuk green economy. Ya, pokoknya suatu saat pasti ada yang nengok lah. Tapi betul-betul lack of technical tools, how to integrate perspektif tentang human rights ke dalam kerja-kerja parlemen tersebut. Jadi itu ya yang saya melihatnya pengalaman ini mungkin
teman-teman ada yang tahu tapi diem aja juga bisa, aku juga salah juga ya. Tapi sulit lah waktu itu mencari teman untuk kemudian untuk advokasi kasus-kasus HAM. Kalau isu perempuan relatif solid ya. Para MP perempuan tuh bikin kaukus, aktif di WhatsApp dan selalu jalan ya, sisterhood-nya itu jalan. Ketika aku revisi untuk batas usia perkawinan itu dalam waktu 2 minggu tuh aku beres karena teman-teman antar fraksi yang perempuan itu langsung tune in gitu. Tapi untuk yang membutuhkan dukungan bapak-bapak dan isunya tidak spesifik perempuan gitu agak berat. Jadi alhamdulillah saya lihatnya kelompok perempuan cukup cair dan cukup kompak untuk isu-isu perempuan baik di legislasi maupun di advokasi kasus dan seterusnya. Nah, balik ke Munir ya, aku suka kalau ketemu si Suci aku juga, aduh Suci aku gak ngerti harus ngomong apa aku ya. Itu dua kali aku ketemu di pesawat nih. Mbak, tapi aku nggak mau nyerah. Suci ngomong gitu, ya pasti dia nggak boleh menyerah. Tapi sepertinya aku nggak tahu bagaimana terobosan untuk membongkar itu. Karena kompak sekali itu ASEAN itu kalau urusan itu saling melindungi. Saya pernah ke Laos ya untuk ngurus Sombat. Sombat itu aktivis lingkungan yang hilang gitu ya. Itu sampai di blacklist ya anggota APHR. Ya, bahkan Hun Sen tuh marah kalau APHR statement itu kan dibilangnya APHR teroris karena ya gimana, karena statuta charternya ASEAN ngomongnya hanya promotion, sementara itu kemudian menjadi kode etik di AIPA. AIPA itu Associations of MP yang formal. Jadi kita bikin yang LSM ya. Jadi beberapa anggota DPR 6 negara itu bikin APHR itu ya, ASEAN Parliamentarians for Human Rights itu di luar mainstream ini. Nah, itu Hun Sen marah-marah sampean. Bahkan beberapa teman di blacklist masuk Myanmar itu pengalaman 2007 lah, kayak aku. Seperti itu beratnya, apalagi teman-teman yang non MP gitu loh. Kalau MP itu kan relatif ada banyak privilege ya yang kita punya, dan kita berhasil sih kemarin tahun berapa itu ya 2008 ya, ketika AIPA bikin meeting di Malaysia sampai ada resolusi bahwa AIPA akan membiarkan MPs in exile dari 2009 election yang ada di Myanmar boleh sebagai observer. Itu karena lobby kita ya, per delegasi kita dekati gitu, dan akhirnya resolusi itu muncul. Tapi para tentara yang di Myanmar yang jadi MP ya, tunjukkan itu walk out waktu itu. Tapi itu it's a big true lah menurutku ya waktu itu. Saya masih saya junior waktu itu. Jadi Bang Kiki Darusman, NKS, lalu senior-senior. Jadi aku ini generasi kedua sebetulnya. Sekarang generasi ketiga tapi masih jalan. Itu aku mau sharing betapa untuk advokasi HAM itu berat sekali walaupun MP ya. Kita menghadapi banyak problem di internal masing-masing DPR di mana perspektif human right itu belum dimiliki. Jadi kalau ada orang tiba-tiba terjun itu karena baik hati, bukan karena kesadaran intelektual atau kesadaran untuk melakukan amanah sumpah, enggak. Tapi karena tergerak, kayak kasus-kasus perkosaan itu tuh gampang untuk bergerak. Tapi yang kasus politik selalu fraksi yang menentukan. Dan ini agak berat. Jadi saya pikir forum seperti ini penting untuk tetap menghidupkan semangat walaupun jalan itu belum ada kemajuan. Saya minta maaf kalau nggak tahu update ya dari advokasi untuk membongkar kasus Munir itu karena saya tidak terlibat di dalamnya. Jadi tadi saya kepikiran kenapa ya nggak ngundang Suci untuk
tahu apa di status dari advokasi tersebut sampai di mana, atau Pungki kan juga in touch sama teman-teman. Saya juga kepikiran apa Ikohi ya, Mugi di KSP. Nah itu lebih enak sekarang kalau Mugi diundang itu dia pada posisi yang ada di istana dan kita bisa dengar dia bagaimana dari perspektif internal pemerintahan ya. Tapi aku ya telat ya, dua ide ini setelah ada keluhan, aduh jadi telat, kok aku nggak kepikiran untuk mengusulin gitu loh. Karena ya itu saya nyesal aja deh. Jadi saya menghargai forum seperti ini untuk tetap menjaga nyala semangat mencari keadilan bagi Munir. Tapi sekarang saya ngomong personal ya. Keterlibatan saya dan Munir itu kan satu generasi aku sama Munir ya. Munir kalau nggak salah itu 85, aku 84, walaupun umurnya sama kayaknya aku sama Munir. Nah, waktu itu kita terutama ya aku menjadi dekat itu kan ketika satu tim, satu divisi. Waktu Mas Teten bikin advokasi nasional untuk kasus Marsina. Nah, di situ aku ada beberapa kali rapat dekat ya sama Munir, walaupun aku nggak tutup ya, karena kemudian aku harus melarikan diri juga ke Belanda karena panggilan dari Korem sudah masuk ke FE UNER, girap-girap lah dosen-dosen FE waktu itu, sedang budal begitu. Nah, aku pikir kok semangatku sama ya kayak bukan semangat, sorry ya, kemoncolan gitu. Situasinya sama ya waktu itu di bawah pressure, kemudian salah satu cara untuk melonggarkan itu kan sekolah ke luar negeri. Nah, aku dengar Munir kan juga seperti itu sebetulnya. Sudah dapat ancaman sehingga dia harus ke luar negeri. Nah, sayangnya tidak seperti teman-teman yang kemudian bisa keluar dan sampai sekolah asal di sekolah di luar sambil menyelamatkan nyawa. Tapi aku dapat ancaman nyawa enggak lah, tapi hanya disuruh datang ke Korem itu kan males kan ya. Terus saya nekok-nekokin ke lulusan SMA kan ya nyebelin ya seperti itu. Nah, jadi kebetulan beasiswa juga pas turun jadi aku keluar. Nah, 1 minggu sebelum Munir berangkat itu kan di tengah pemilu ya waktu itu. Aku telepon Munir. Nir, aku mbok kayakno info po. Iki piye iki kandidat sebelah waktu itu Pak SBY. Kamu punya catatan apa? Nah, Munir itu ngejek saya waktu itu. Selasa ngoyo, wonge resik, ora usah golek negatif kampanye gitu. Alah bocor ono titik lho, resik, farsi ya ngomong gitu. Tak paksa-paksa itu enggak mau dia. Gak ada data masalah itu gitu. Nah, setelah itu ya kaget lah, tentu semua kaget. Apalagi aku sudah di partai jadi intensitas dengan teman-teman pergerakan kan on off dan enggak intensif gitu. Tapi aku dengar, aduh Munir sudah harus diberangkatkan ini keluar. Aku dengar seperti itu. Dan itu waktu di Belanda kan aku nampung siapa aja itu ya. Yeni Rosa, Didik, ITB, terus Helmi ya. Helmi. Terus apa? Yes, yang punya beasiswa akhirnya harus nampung kan. Seperti itu ceritanya. Nah, itu contoh jadi saya, aduh sayang banget dia telat untuk cepat ke sana. Dan saya datang juga pada saat penguburan, saya langsung lari ketemu beberapa teman, saya ingat itu, dan ya tentu suasana nggak enak lah pasti, ya saya ke bawah lah. Aduh, nggak begitu berguna ya presentasi saya, tapi maaf hanya itu yang bisa saya sharingkan dengan teman-teman. Saya sangat bermanfaat. Saya punya optimisme suatu saat ya kayak G30S ya, ketika meledak, apalagi kemudian ada expired date data dari intelijen, aku nggak tahu ini terlalu berharap, nanti pasti akan ada data-data yang di-reveal lah, seperti yang kita alami sekarang ketika semakin terbuka, maka data-data yang dulu di bawah karpet ya, itu sekarang bermunculan dan mudah-mudahan nanti bisa membantu kita untuk mencari terang bagaimana mencari keadilan bagi Munir. Dan saya yakin Munir sekarang santai,
bahagia, amale oke soalnya. Dan dia tenang di sana walaupun kita yang punya beban dan untuk memberikan keadilan, bukan untuk Munir saja tapi untuk kita semua, bahwa kita tidak mentolerir kasus penghilangan nyawa dengan alasan apapun ya. Dan sampai sekarang penanganan di pengadilan juga tidak ada titik terang, terutama tentang mastermind-nya, dan ini harus kita lanjutkan. Mungkin itu ya, Pak Moderator. Mohon maaf, nggak menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.